Selamat pagi anak-anak. Selamat bergabung di YouTube Luring SD Kristen Battle, khususnya siswa kelas 4. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar di pembelajaran yang kelima, yaitu di halaman 88. Sebelum itu, saya ingin tahu kabar kalian. Bagaimana kabar kalian? Oke, saya doakan selalu sehat, selalu tetap semangat dalam mengikuti setiap pembelajaran meskipun melalui Zoom ataupun YouTube ataupun offline, ya. Itu tetap diikuti ya. Pada pembelajaran kali ini di halaman 88, kita ya tujuannya di sini setelah belajar diharapkan siswa mampu membuat hasil karya berupa gambar. Sebelumnya saya akan membahas tentang apa itu menggambar. Pengertian menggambar adalah aktivitas untuk membentuk imajinasi atau gambar yang menyampaikan gagasan atau sebuah ide serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi menggunakan berbagai teknik guratan dan alat gambar yang beraneka ragam. Oke, itu adalah salah satu pengertian dari menggambar. Berikutnya, setelah pengertian menggambar, ada juga jenis-jenis menggambar. Yang pertama, menggambar bentuk. Apa itu menggambar bentuk? Fokus terhadap suatu bentuk tertentu dan biasanya berdiri sendiri tanpa interaksi ataupun apapun dengan sekitarnya. Misal, menggambar gelas, kursi, meja, atau benda-benda yang lain. Seperti itu ya. Berikutnya, menggambar konstruktif atau gambar teknik adalah menggambar bentuk-bentuk geometris lengkap dengan perspektif akuratnya dan dapat juga disusun menjadi suatu bangun tertentu. Misalnya gedung sekolah, rumah, dan sebagainya. Bentuk-bentuk geometris misalnya segitiga, kemudian misalnya ada bangun apa lagi, itu disusun, dibentuk, kemudian membentuk sebuah bangunan, gitu ya. Terus berikutnya jenis menggambar ekspresi bebas. Ekspresi bebas ini sesuai dengan namanya. Menggambar ekspresi adalah menggambar sesuatu murni dari imajinasi tanpa beban untuk meniru sesuatu objek atau model. Misal, saya melihat foto atau melihat pemandangan atau melihat benda apa di sana. Nah, itu bukan menggambar ekspresi, tapi menggambar ekspresi atau bebas adalah ketika saya mempunyai imajinasi, oh saya ingin gambar seperti ini, dibayangkan kemudian diekspresikan di sebuah lukisan, lah itu yang disebut menggambar ekspresi. Berikutnya, menggambar suasana. Berlawanan dengan menggambar bentuk, gambar suasana justru fokus pada suasana yang dihadirkan oleh gambar. Gambar objek yang berada di latar belakang hanya bisa dibuat impresi atau bentuk sederhana saja. Yang terpenting suasana terbentuk. Misalnya suasana ya, dalam suasana yang gelap, terang ataupun yang lain, itu menggambar suasana. Kemudian menggambar ilustrasi. Menggambar ilustrasi sendiri adalah gambar ilustrasi harus mampu menyampaikan pesan-pesan yang ingin disampaikan dan sesuai yang diilustrasikan, seperti buku, langkah-langkah untuk melakukan sesuatu tersebut, dan sebagainya. Itu ya tentang jenis-jenis menggambar. Berikutnya, objek menggambar. Meskipun sebelumnya telah dibahas bahwa menggambar adalah kegiatan yang mengandalkan imajinasi, menggambar juga merupakan media kuat untuk menangkap citra objek. Referensi itu sesuatu yang dilihat, dipandang, atau dapat imajinasi yang lain atau gambar-gambar yang lain, seperti itu. Kemudian intinya setiap objek menggambar yang berbeda akan menghasilkan interpretasi atau kesan dan kesan yang berbeda. Kemudian membutuhkan teknik dan alat yang berbeda pula. Di sini komposisi menggambar itu ada penyusunan unsur-unsur gambar yang dilakukan untuk menonjolkan karakteristik gambar yang digambarkan dengan lebih baik. Misalnya terdapat objek yang digambar dalam sebuah frame, atau frame itu seperti kotaan itu ya, kotak. Itu kemudian bagaimana objek-objek tersebut akan disusun, apakah susunannya objek seimbang
atau tumpang tindih atau yang lainnya. Kemudian teknik-teknik menggambar. Secara umum teknik menggambar sebetulnya sama. Terdapat panduan umum yang dapat diikuti untuk menggambar jenis apa saja, yaitu mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar, mengetahui bagian-bagian dari objek atau referensi gambar, menyusun atau menyambung bagian-bagian gambar menjadi gambar yang utuh, memberikan dimensi gelap, terang, baik hitam, putih atau berwarna, membangun kesan atau latar belakang. Nah, kemudian peralatan yang harus kalian siapkan untuk menggambar, itu ada pensil, pasti pensil. Kemudian ada pensil warna untuk mewarnai, ataupun krayon. Kemudian ada ballpoint untuk penerangan, ya, maksudnya untuk menerangi pensil tadi, misal gambarnya kurang jelas atau ya apa. Kemudian pasti ada media gambar, ya, media buku gambar itu. Nah, kalian siapkan alat-alatnya, kalian bisa langsung menggambar. Jangan lupa bawa penghapus. Untuk menggambar jangan tergesa-gesa, pelan, tapi hasilnya bisa memuaskan. Seperti itu ya untuk menggambar. Nah, ini nanti yang tugas di halaman 88, saya ingin bertanya dulu, pernahkah kalian melakukan kegiatan menggambar? Kalau pernah, bisa dijawab. Jika pernah, tuliskan di mana, kamu menggambarnya di mana. Itu ya. Berikutnya, apakah kalian suka kegiatan menggambar? Kalau suka, tulis suka. Kalau tidak, tulis tidak. Kemudian, gambar apakah di atas? Gambar apakah ya di buku modul ini? Gambar apa? Kemudian, buatlah satu gambar yang bertema sekolah versi kalian, lalu warnai gambar tersebut. Maksudnya di sini kamu berimajinasi atau mempunyai referensi atau pandangan dari internet, atau kamu masih ingat bentuk sekolah di Battle, di SD Kristen Battle, kalian bisa menggambarkannya. Sekolahnya bagaimana, apakah memiliki tingkat, lantai 1, lantai 2, atau lantai 3, atau hanya satu lantai. Nah, di situ ya, itu kalian pikirkan, kemudian digambarkan. Digambarkan di buku tulis. Seperti itu. Tolong gambarnya yang maksimal, tidak asal-asalan menggambar, pokoknya saya mengumpulkan tugas untuk pembelajaran yang kelima. Jangan. Itu ya, tolong diselesaikan dengan baik. Kiranya seperti itu video pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Saya akhiri video ini, sampai jumpa dan tetap semangat untuk belajar karena kita akan menghadapi penilaian akhir semester 1. Tetap semangat, sampai jumpa dan selamat pagi. Tetap semangat dimanapun kalian berada.